Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan pengajian ini, terlebih dahulu mari kita membaca Fatihah untuk mendoakan kepada salah seorang saudara kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Lutfi, rumahnya di Batu. Beliau ini pengurus NU cabang Kota Batu, meninggal pada hari Kamis kemarin. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau ini kan sebagai seorang pejuang khususnya di kalangan NU, mudah-mudahan semua amalnya yang baik diterima oleh Allah dan dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minadanas wa atilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa adkhilhul jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak dan ibu sekalian, kita masih membicarakan salah satu akhlak yang tercela sebagai kelanjutan dari penyakit hatinya, yaitu cinta dunia, ya, cinta dunia. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 3 pandangan manusia terhadap harta benda, ya. Manusia hidup ini kan memang membutuhkan harta benda, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Pasti orang hidup itu pasti membutuhkan harta benda, sandang, pangan, papan. Ini yang disebut dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokoknya. Nah, ada 3 pandangan manusia terhadap harta benda ini, ya. Satu, ada yang berpandangan bahwa harta benda itu mutlak harus dicari, begitu. Karena hidup tanpa harta benda
tidak bisa hidup ini secara sempurna. Hum ya'kuluna wa yatamatta'una kal an'ami. Orang yang berpandangan bahwa harta benda itu mutlak harus dicari sebanyak-banyaknya untuk kepentingan hidup. Ini dalam Al-Qur'an sebutkan hum ya'kuluna, mereka itu makan, wa yatamatta'una, dan selalu bersenang-senang, kal an'ami, seperti binatang, ya. Pokoknya hidup ini harus mempunyai harta benda yang banyak, harus makan yang enak, harus rumah yang mewah, harus mobil yang mewah. Karena mereka beranggapan bahwa hidup itu ya di dunia ini tok, begitu. Tidak ada kehidupan setelah mati. Ini adalah pandangan orang-orang kafir, ya. Yang kedua adalah berpandangan bahwa harta benda itu tidak perlu. Nah, ini kebaliknya, ya, sebaliknya, tidak perlu. Kenapa? Karena harta benda itu akan menjadikan orang tidak lagi ingat kepada Allah, begitu. Sudah tidak usah ngurusi dunia, ya. Dunia iki kok ngrepoti, nggarai malih gak iso ibadah nang Gusti Allah. Jadi menurut dia harta tidak perlu, sehingga hidup ini dengan apa adanya. Nah, ada yang berpedoman begitu, berpandangan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berpandangan secara realistis, ya, bahwa harta benda itu mutlak harus dicari untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan juga untuk kepentingan hidup di akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, begitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, ini adalah orang yang berpandangan bahwa harta benda itu harus dicari untuk kepentingan di dunia dan juga untuk kepentingan di akhirat. Hidup di dunia ini membutuhkan harta, sandang, pangan, papan, ya, dan kebutuhan yang bersifat sekunder. Mutlak orang hidup pasti membutuhkan kebutuhan hidup, yaitu harta. Ya. Nah, di samping harta ini cari yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dunia dan juga untuk kepentingan kita di akhirat. Ya, misalnya untuk sedekah jariyah, untuk wakaf, untuk infak dan sebagainya. Ini yang saya katakan adalah harta benda itu mutlak dicari untuk kepentingan dunia dan akhirat. Ini adalah yang disebut pandangan yang realistis, itu. Sebab kalau orang itu berpandangan bahwa harta dunia ini mutlak harus dicari, orang hidup harus enak, harus senang, harus begitu. Ini kan pandangan orang kafir. Orang kafir itu ya pokoknya mendapatkan harta yang banyak, ya. Pokoknya hidup harus enak, hidup harus mewah. Mendapatkan harta ini dengan cara bagaimana? Ya, tidak mikirkan ini halal apa haram, ya. Yang kedua, ini tidak butuh harta, hidup ya hidup seadanya, itu dianggapnya bahwa harta ini ngerepoti, ya, hingga melupakan orang kepada. Kalau orang berpandangan yang kedua ini, wah, semua orang Islam pandangannya begitu, masjid-masjid jelek, tidak ada masjid baik, ya.
tidak ada lembaga pendidikan yang baik. Anak-anak orang Islam bodoh-bodoh. Kenapa? Karena tidak punya harta. Apa untuk bangun masjid? Apa untuk bangun sekolah? Apa untuk biaya menyekolahkan anaknya? Karena mereka berpandangan harta itu tidak penting. Loh, ini ya. Ini juga kalau umat Islam itu banyak yang berpandangan seperti begini. Umat Islam ini jadinya kumuh. Ya, kumuh. Anaknya bodoh-bodoh, sekolahnya elek-elek, masjidnya elek-elek, kan gitu ya. Nah, yang paling realistis adalah pandangan yang ketiga. Dicari harta itu untuk bagaimana hidup di dunia ini, ya. Sandang pangan papan untuk menyekolahkan anaknya, begitu ya. Di samping itu juga harta ini untuk kepentingan sosial, kepentingan agama, untuk membangun masjid, membangun lembaga pendidikan, untuk membangun kesehatan, untuk menyantuni anak yatim dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang saya katakan pandangan yang realistis. Nah, akan tetapi Islam juga memberikan rambu-rambu. Harta benda dicari yang sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai harta ini dicintai. Itu namanya hubbud dunya, ya, hubbud dunya. Sebab kalau sudah cinta dunia memang akan banyak melupakan akhirat. Nabi mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Ya. Sebab orang kalau sudah cinta dunia mengumpulkan harta yang banyak-banyaknya, akhirnya pokoknya dapat caranya ngawur. Ya, yang ngawur, ya korupsi, yang ngapusi, ya pungli. Ya, ini karena apa? Karena akibat dari hubbud dunia. Di samping itu juga medit, ya, cetil, ya, ini. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana zaimun li talafatin bi talafatin lil mukibbi ala dunya wal harisi 'alaiha wasyahihi biha bi fakrin la ghina ba'dahu wa syughlin la faragha minhu wa hammin la faroha ma'ahu." Saya memastikan, kata Nabi, adanya 3 bagi 3. Bagi orang yang sibuk dunia dan rakus atau tamak kepada dunia dan bakhil terhadap dunia, pasti ia akan menderita kekurangan yang tidak ada cukupnya dan sibuk yang tidak ada liburnya dan risau yang tidak ada senangnya. Jadi orang itu kalau tamak, ya, kemarin kan tamak, rakus itu termasuk penyakit hati, ya. Jadi penyakit hati yang tergolong bahimiyah, ya. Rakus, tamak. Kalau udah rakus, tamak, ini gandengannya adalah medit, ya. Orang yang rakus, jadi orang yang rakus, kemudian tamak dan bakhil terhadap harta dunia, ini dia akan menderita. Apa penderitaannya? 1, tidak pernah merasa cukup, ya. Jadi kurang saja ini, ya. Ini ya,
kurang, tuh tidak ada henti-hentinya. Nah, memang orang itu kan seperti yang kemarin kita bicarakan, umpamanya orang itu diberi gunung emas satu, itu masih ingin yang dua. Kalau sudah diberi dua, masih ingin yang tiga. Terus tidak akan berhenti sampai dia akan sampai mati. Nah, jadi orang itu kalau rakus ini mesti medit, ya toh. Kemudian kalau sudah begitu, ia akan menderita, selalu kurang saja, tidak pernah cukup. Kemudian yang kedua, selalu sibuk, tidak ada liburnya. Sing diurusi mek dunya tok, ya sibuk. Kemudian yang ketiga, risau yang tidak ada senangnya. Jadi apa? Pikirannya risau terus memikirkan dunia, ya tak? Akhirnya ibadahnya mesti tidak sempurna. Atau kadang-kadang juga ibadah itu di siang bekerja, ya, karena merasa kurang terus. Kalau malam ngitung bon, ya, ngitung bon gini, ini bagaimana? Tengah malam jam 3 barangnya datang, ya, barangnya datang ini bukan bangun malam untuk sholat, tapi bangun karena hartanya ada. Terus begitu disibukkan, ya. Ini kalau orang itu yang disebut tadi itu apa? Rakus, ya, rakus cinta dunia. Nah, kita jangan salah, bukan berarti bahwa orang Islam itu dilarang untuk kaya, enggak, ya. Itu tadi rambunya itu, ya. Wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, dan seterusnya tadi, ya. Kita boleh jadi orang kaya, ya, enggak dilarang. Asalkan harta itu tidak kita cintai, gitu. Kita manfaatkan untuk kepentingan hidup di dunia dan kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Tidak dilarang orang Islam rumahnya mewah, mobilnya mewah, kan ya? Pakaiannya serba mewah, enak-enak, tidak dilarang, ya. Di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini punya harta yang banyak, sehingga saya membangun rumah bagus, kendaraan saya bagus." Ya, waktu itu kendaraannya ya, kalau ndak unta ya, kuda, kan ya. Pakaian saya juga bagus. Semua anak-anak saya pakainya bagus karena saya punya harta yang banyak. Nah, apakah saya ini termasuk orang yang sombong, kata Nabi? Oh, enggak, kata Nabi itu enggak, ya. Kamu itu karena hartamu banyak, yang harus kita tunjukkan. Kita tunjukkan bahwa Allah memberikan harta yang banyak, bangun rumah, beli kendaraan, ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi kata Nabi, jangan sampai rumahmu yang mewah, kendaraanmu yang mewah, pakaianmu yang bagus-bagus, itu jangan sampai dalam hatimu ada perasaan sombong. Ini yang tidak boleh itu. Nah, rumahnya mewah sombong, ya, nganggep orang lain rendah, itu. Kendaraannya mewah sombong, ya, pakaiannya mewah bagus sombong. Ini yang enggak boleh, ya toh? Boleh pakai pakaian bagus, tapi jangan sampai sombong. Perasaan di dalam hati bahwa dia ini lebih dari orang lain,
nganggap orang lain itu rendah. Itu ya. Waqala Syakik Al-Balkhi, seorang ulama Syakik Al-Balkhi berkata, saya telah menyimpulkan dari 40.000 hadis 400 ya. Jadi saya telah menyimpulkan 4.400 hadis. Dan dari 440 dan dari 44 hadis. Jadi dia ini mempelajari hadis Nabi yang jumlahnya itu tadi ya, 4.400 hadis. Kemudian disimpulkan begini, ada 4 kesimpulan ya. Satu, awaluha la ta'kid qalbaka ma'al mar'ati fa innahal yaumu laka wa ghadan li ghairika fa in ata'taha adkhalatkal jannata fa in ata'taha adkhalatkal annaro ya. Satu, jangan mengikat hatimu kepada wanita, sebab ia hari ini untukmu dan esok hari untuk orang lain. Dan bila engkau taat padanya, maka akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Ini kesimpulan yang disimpulkan oleh Syakik Al-Balkhi tadi itu satu ya. Kita boleh mencintai wanita, artinya istri-istri kita, tetapi jangan terlalu mencintai, gitu ya. Jangan terlalu. Apa sebabnya? Sekarang itu istri kita, tapi mungkin lain hari itu menjadi istrinya orang, kan gitu ya. Ya. Sebab di dunia ini kan tidak ada yang langgeng ya. Itu kesimpulan dari 4.000 hadis tadi itu ya. Kamu jangan terlalu mengikat kepada seorang wanita, jadi jangan terlalu mencintai istri. Hari ini istrimu, tapi mungkin di lain hari itu istrinya orang, gitu ya. Mungkin perceraian atau mungkin suaminya yang meninggal dunia, kan gitu ya. Kalau sudah meninggal dunia kan jadi janda, akhirnya dinikahi oleh orang. Karena itu maka dipesankan oleh Nabi, fa'in atau adha, fa'in atau taha adkholatka annar. Kamu jangan taat kepada istri. Ini seorang suami itu walaupun bagaimana terlalu cinta kepada istrinya, tapi jangan sampai suami itu taat kepada istri ya. Yang benar apa? Istri taat kepada suami. Sebab kadang-kadang itu begini ya, karena terlalu cinta kepada istrinya, taat kepada istrinya, begitu ya. Mau berangkat ngaji pamit, gak oleh, ya. Wis mas adem-adem, wis gak usah nang masjid jamek, wis gak usah ngaji, wah manut, begitu ya. Ya. Orang yang taat kepada istri ini, kata Nabi, istrimu itulah yang akan mengantarkan kamu untuk masuk neraka. Ya. Ini wasiat berdasarkan 400.000 hadis tadi ini ya, yang pertama.
Jadi jangan sampai kita ini terlalu cinta kepada istri. Ya cinta ya cinta, tapi jangan sampai taat kepada istri. Ya. Ini banyak hadis yang menyatakan begitu. Halakatir rijal idza ata'atin nisa. Orang laki-laki itu akan hancur apabila taat kepada istrinya. Begitu ya. Tapi istrilah yang harus taat kepada suami. Karena itu istri itu harus taat kepada suami. Istri itu harus mempunyai semboyan seperti Telkom itu ya. Bagaimana semboyannya Telkom? Setia setiap saat melayani Anda. Itu ya. Itu seharusnya seorang istri itu begitu ya. Kemudian yang kedua, watani la ta'tid qalbaka ma'al mali fa innal mala ariyatun al yauma laka wa ghadan li ghairika. Kamu jangan selalu mengikatkan hatimu terhadap harta, karena harta itu adalah pinjaman. Hari ini punya kamu, mungkin besok kepunyaan orang. Ini maksudnya apa? Kita ini jangan mencintai harta. Harta dicari, dimanfaatkan kepentingan dunia akhirat. Jangan sampai harta ini ditumpuk sebanyak-banyaknya, akan tetapi medit, gitu ya. Ini rugi orang yang begini. Bekerja siang malam, harta dikumpulkan, wah, akhirnya apa? Mati. Kalau sudah mati, harta itu milik ahli waris. Dia yang sengsara, nanti harta ini dimanfaatkan tua anak-anaknya. Kalau harta warisan ini dimanfaatkan oleh anak-anaknya secara baik, ya baik. Tapi kalau dipergunakan untuk maksiat, ini malah kata Nabi itu, sing soro bapakne, sing nanggung dosane ya bapakne, kan gitu ya. Mencari harta yang banyak ya, tapi medit ya, begitu. Akhirnya dia mati, setelah mati hartanya diwaris. Kan anak tidak mesti semua baik ya lah. Warisan ini ada yang dibuat untuk baik, tapi ada yang untuk maksiat. Hartanya banyak ya, buat taruhan piala dunia loh misalnya ya. Nah ini orang tuanya yang bekerja soro-soro waktu hidup, tetapi anaknya menggunakan harta untuk maksiat. Ini yang soro pada waktu hidup itu orang tuanya, dan yang menanggung dosanya ini juga orang tuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, watsalisu utruk maha kafi sadrika fa inna qalbal mu'mini bimanzilati syahidi yattaribu indas syubhati wa yahrabu minal harami. Tinggalkanlah apa yang ragu-ragu dalam hatimu, sebab hati seorang mukmin goncang dalam syubhat dan lari dari haram dan tenang dalam halal. Artinya kalau bekerjalah yang baik sehingga hasilnya itu halal. Sebab orang itu kalau bekerjanya baik, hasilnya halal, itu bisa menimbulkan tenang tentremnya hati ya. Tapi kalau orang itu penghasilannya haram atau syubhat, ini hatinya akan selalu goncang, tidak bisa menimbulkan ketenangan dan ketentraman. Ini yang ketiga.
Warabi'u la ta'mal syai'an hatta tuhkimal ijabah. Jangan berbuat sesuatu sehingga mengerti benar-benar bagaimana menjawab bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan berbuat sesuatu di dunia ini kalau kita ini belum tahu hukumnya bagaimana. Begitu ya. Belum tahu hukumnya bagaimana. Kenapa? Apa yang kita perbuat nanti pasti besok di akhirat kita akan ditanya oleh Allah. Kita harus tahu dulu. Ini mau saya kerjakan, ini boleh apa tidak? Boleh. Kalau tidak boleh jangan dikerjakan. Karena itu maka untuk ini mutlak bahwa kita ini harus mau ngaji. Karena dengan ngaji ini kita tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram dan sebagainya. Sehingga hidup kita ini akan benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.